teman-teman sekalian, saya tuh menghabiskan waktu sebagian besar buat ini, ya, dan nggak kelar-kelar. Tahukah teman-teman sekalian, begitu ada corona, nah ini berkahnya. Jadi ini baru jilid 1 memperjuangkan atau perjuangan menegakkan tauhid gitu ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan, bagaimana para nabi sampai ke Wali Songo, sampai Islam Nusantara. Bahkan untuk kita sekarang juga ada loh kebagiannya. Apa itu? Pahala dalam aksi tolak RUU HIP. Kenapa saya katakan ada pahala? Karena niat kita baik buat Indonesia, niat kita baik buat ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh digeser-geser. Dan itu sama dengan perjuangan tauhid. Lalu bagaimana relevansinya? Saya habiskan waktu untuk buku ini. Teman-teman milikin karena ada mutiara-mutiara yang luar biasa yang selama ini kita nggak tahu. Keturunan Nabi Ibrahim lah, ada yang dibilang budak dari Sarah, dari Hajar, maaf, kita patahkan pendapat itu, dan macam-macam yang lain. Juga masuknya Islam ke Indonesia yang ternyata sejak zaman para sahabat, saya ungkapkan semua dalam buku ini. Miliki, beneran penting banget, nggak bakal ada di mana sekolah-sekolah gitu ya, karena ini sangat detail. Terima kasih untuk Anda. Ya Allah ya Rabbi, kadang kita mesti ngeladenin yang kayak begini, padahal ini wacana yang nggak pantas diladenin, yang hanya berlaku untuk anak-anak yang di sekolah taman kanak-kanak gitu loh. Anak-anak taman kanak-kanak berkata, kita kan ya iya deh gitu kan, tapi ini kadung viral. Kenapa diviralkan oleh grupnya? Tahun 2022 ini tahun para buzzer. Buzzer merajalela tahun ini. Apapun yang dikatakan buzzer benar. Apapun yang disalahkan buzzer salah. Mereka punya pasukan yang luar biasa. Semua orang menyangka gara-gara ada satu orang teriak dan itu diisi suaranya dalam video viral Haikal diusir di Malang, sampai sekarang semua menyangka demikian. Astaghfirullahaladzim. Di Malang saya memberikan 6 titik ceramah. Semuanya ramai dan membeludak, alhamdulillah. Sampai sempat mengunjungi pesantren di Batu, disambut luar biasa. Adapun yang ada mau diusir seperti itu, hanyalah 3 atau 4 orang yang berteriak dan diviralkan seviral-viralnya sehingga dikatakan saya tidak bicara di Malang. Saya beberkan di semua sosial media keadaan-keadaan ramainya orang yang hadir, tapi tetap aja sampai sekarang semua media mengatakan diusir. Lihat, media punya siapa? Punya mereka. Sampai sekarang tuh. Luar biasa. Ya. Padahal saya udah klarifikasi ini loh. Dan orang yang ngusir itu sebelumnya didatengin, ditanya gitu loh. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Baru datang langsung nggak boleh ceramah di Malang gitu. Hah? Kan lucu. Kenapa nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Bukankah Ustaz Haikal kalau bicara selalu mengatakan Pancasila itu sesuai dengan hadis dan piagam Madinah Rasulullah? Nggak boleh. Bukankah sering berbicara bahwa NKRI pilihan terbaik dan harga mati buat Indonesia saat ini? Pokoknya nggak boleh. Loh, nggak boleh. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Kira-kira kalau ngomong dengan orang kayak begitu bagaimana mestinya? Ada polisi 6 orang di depan saya, polisi baik di Malang, berusaha menengari. Polisi itu berkata pada saya udah bilang Ustadz, dengerin dulu. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Ya karena nggak masuk akal saya minta tetap ceramah dan dia tunggu di luar. Nggak boleh, tetap usir. Itu orang doang, 3 orang 4 orang doang seperti itu. Tapi viral, nggak ceramah di Malang diusir, hore. Sampai TNI pun sampai buka suara. TNI nggak pernah ngusir. Tuh lihat di sosial media ya. Bahkan Pak Dudung ikut berkomentar, TNI nggak pernah ngusir Haikal Hasan dari Malang. Ya, tapi orang ini terus saja begitu dan viral. Kenapa? Ada yang ngomporin di belakang. Gawat. Media itu waduh. Demi Allah saya bersumpah pada waktu itu saya berbicara betul-betul saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun tiba-tiba media berkata bohong. Kenapa?
media bilang hanya untuk menghibur keluarga korban KM 50. Saya berkata pada waktu itu saya mengademkan hati orang tua yang lagi marah karena anaknya terbunuh itu. Saya sampaikan, saya juga punya kisah seperti bapak, seperti ibu. Anak saya diambil oleh Allah. Saya lupakan tuh dibunuh atau apa, saya lupakan supaya dia tenang. Saya bilang anak saya juga pernah seperti ibu dan saya kemudian bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi maksudnya menghibur, jangan andum juga begitu, tenang aja udah, ikhlas, begitu maksudnya. Tahu-tahu media berkata bohong, mimpi hanya menghibur. Dan sampai detik ini media mengatakan bohong. Lihat kekuatan media Indonesia. Ya, saya cuma berkata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka semua, sejahterakan hidup mereka biar enggak jadi buzzer, kayakan hidup mereka biar enggak jadi buzzer. Beneran dalam tahajud saya doain begitu. Ya Allah, biar jadikan mereka orang kaya raya ya Allah. Jadi hidup mereka punya pekerjaan yang layak, begitu ya. Karena bahaya kalau orang seperti itu, banyak bahaya. Buktinya apa? Belanda datang hanya 9 kapal, tapi kita bisa dijajah. Kenapa? Karena banyak yang makan gegarasan dari duit Belanda. Jadi lebih banyak pengkhianat begitu. Akhirnya apa? Indonesia terjajah. Begitu juga sekarang ini, kalau nggak ditertipin lebih banyak yang gegaras duit. Nah, lu tahu dah sendiri dah. Daripada gue puyeng, seruput kopi dulu sedikit. Bismillah. Kalau dibilang Indonesia, orang Arab nggak ada jasanya di Indonesia atau keturunan Arab, mari kita lihat ya. Banyak Pak, semua juga berjasa. Orang Cina berjasa. Di tahun 711 sampai 718 itu orang Cina Pak yang nyiarkan Islam di Palembang. Karena mereka eksodus dari orang Cina Muslim yang tinggal di Guangzhou. Kenapa pada datang dibakar di sono sama Mongol? Ya, siapa mereka? Sebagian besar daripada keturunan dan dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia? Sahabat Nabi yang masuk Islam nomor 6. Ini anak-anak santri mesti hafal siapa nomor 1 masuk Islam, siapa nomor 2, siapa nomor 3, siapa nomor 4. Minimal 40 deh. Kalau nggak hafal 40 pertama masuk Islam, bisa kumpul sama mereka nggak? Kan kita kan kepengen di surga berkumpul sama Rasulullah. Abu Bakar Siddiq cium tangannya, enak nggak begitu? Ini Umar bin Khattab, begitu. Enak begitu. Cuma ada artis yang ingin masuk neraka karena pengen berkumpul dengan Lady Gaga. Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk, amin ya rabbal alamin. Selalu kita doain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ya. Pertama, kerajaan Islam yang masuk ke Indonesia dan berdiri namanya Kerajaan Jompa. Didirikan tahun 770 oleh seorang yang bernama Syahriansah Salman Al-Farisi. Ditengarai ini dari Iran, dari Persia. Ya, sehingga terjadi pergolakan besar di Aceh karena ternyata ditengarai ini Syiah. Saya melawan pendapat itu. Karena 770 ini belum terjadi Karbala, belum ada Syiah. Syiah mulai ada tahun 861. Syiah baru ada tahun 861 atau 862. Sementara kerajaan ini Aceh Besar berdiri tahun 770. Begitu. Di antara yang ditengarai Syiah itu adalah sholawatnya, maulidnya, atau lagu-lagunya, ya, lagu-lagunya. Buat saya, buat kita harus sadar, jangan sampai kita menyanyikan lagu-lagu yang disisipi pesan-pesan menyudutkan sahabat Nabi dan istri Rasulullah. Siapa yang paling dimusuhi oleh Syiah? Aisyah. Dan ketika kecil kita sering mendengarkan lagu yang sangat menyudutkan Aisyah. Indung indung Siti Aisyah,
Mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kenapa harus Aisyah? Kenapa enggak indung-indung Siti Markona? Kan adek, indung-indung Siti Raubah. Kenapa mesti Siti Aisyah? Konotasinya apa? Siti Aisyah, siapa dia? Istri Rasulullah. Kenapa lo bilang nggak sembahyang, nggak puasa? Nggak baik begitu. Indung-indung Siti Aisyah. Kaki tersandung gimana? Mata melirik, kaki tersandung gimana? Gimana? Kok jelalatan matanya Siti Aisyah? Kok melirik mata sampai ke sandung-sandung? Lagi kenapa harus Siti Aisyah sih? Kan ada Siti Markona, Siti Raubeh, Siti Dajjal, Mak Duje, kan ada kan orang Betawi. Kenapa mesti Siti Aisyah? Hati-hati. Kapan-kapan ya kita lengkap cerita yang lebih tajam, lebih halus tentang kiprah Syiah yang halus sekali masuk ke dalam lagu-lagu anak kita, termasuk lagu-lagu yang sering dinyanyiin itu, ya. Tahu dah ente dah, ngetop lagunya, anak-anak juga tahu ya. Ya, baik hadirin di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya ngomong ntar besok dituduh dilaporin, ya. Memang begitu deh zamannya. Baik. Kerajaan berikutnya yang masuk ya, ini kita biar tahu semua, itu kerajaan Perlak di Aceh Timur dengan nama Raja Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Orang apa kira-kira dari namanya? Apa harus saya bacakan seterusnya? Jadi kita harus clearkan ini di tengah sosial media yang lagi viral. Nggak ada orang Arab jasanya bagi Indonesia, nggak ada. Kalau nggak ada orang-orang Arab yang datang, nggak ada yang bisa mengislamkan kita, saudara. Ya Allah ya Rabbi. Lalu kemudian di tahun 1081 berdiri kerajaan Islam Tidore dengan nama Raja Sayyid Muhammad Naqil. Itu raja yang sangat terkenal di Kepulauan Maluku sana. Ya. Kemudian di tahun 1257 di Ternate pula berdiri namanya kerajaan Islam Ternate dengan nama raja yang sangat terkenal Sultan Babullah. Siapa itu Sultan Babullah? Perasaan nama aslinya bukan Cingkuantai deh, ya. Kerajaan berikutnya kerajaan Samudra Pasai 1267 di Lok Semawe dengan raja yang sangat terkenal, kita kenal Sultan Malik Al-Saleh, ya. Lalu kemudian ini kerajaan-kerajaan ini semua adalah bekas-bekasnya udah habis ini, ya. Kemudian kerajaan Goa Talo, ya, dengan tahun 1300 di Sulawesi Selatan. Antum pasti tahu namanya dong. Pahlawan kita, ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, ya. Lalu kemudian berdiri kerajaan di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara dengan nama raja yang sangat terkenal Sultan Muhammad Idris. Terus kalau yang dibilang nggak pernah berjasa itu siapa? Ya Allah ya Rabbi. Tidak lama kemudian di Sulawesi Selatan pecahan daripada Hasanuddin itu kerajaan Islam Bone dengan nama raja yang sangat terkenal Sultan Bone alias Sultan Sa'aduddin, ya. Konon ini nama aslinya adalah orang lokal namanya Arung Palaka begitu, ya. Dan kemudian kerajaan berikutnya kerajaan Melaka, kalau sekarang jadi Malaysia. Tapi saya cantumkan karena sangat dekat pada waktu bagian daripada Nusantara, nama rajanya Sultan Mansur Shah. Dari situ kemudian merambah ke Jawa, ya. Kemudian kerajaan Cirebon namanya Sultan Syarif Hidayatullah. Lalu kemudian Demak, ya, 1478 Raden Patah, dan yang sangat terkenal juga Sultan Trenggono. Kemudian Banda Aceh lagi berdiri kerajaan yang paling besar Aceh, namanya Banda Aceh. Nama yang raja yang paling terkenal Sultan Ali Mughayat Shah, dan kemudian raja berikutnya yang membuat lebih maju dan menjadi nama pelabuhannya Sultan Iskandar Muda. Begitu. Dari Aceh kemudian berdiri kerajaan Islam Selaparang. Di mana tuh? Di Lombok, ya. Di Lombok kerajaan Selaparang ini
Nama rajanya adalah Sayyid Zulkarnain, ya, seorang sayyid berarti keturunan Rasulullah, ya. Kemudian di Banjar berdiri Martapura, Kalimantan Selatan, Sultan Musta'in Billah, gitu ya. Kakek saya dari ibu, kakek kandung dari ibu saya asli orang Kalimantan Selatan. Jarang saya cerita, ya. Dia asli orang situ. Kalau lihat fotonya masih muda pakai kuda. Waduh, di Kalimantan. Jadi kakek saya juga orang Kalimantan, ya, Kalimantan Selatan di Banjarmasin, ya, dan ibu menikah dengan orang Betawi juga dan pindah ke Jakarta, ya, dari Ketenabang tuh, di Tenabang Kebon Kacang. Itu dari ibu asli orang Kalimantan Selatan. Sultan Musta'in Billah nama rajanya, tuh, ya. Kemudian di Banten Sultan Ageng Tirtayasa. Ini singkat, ya, yang ceritain ini biar coba patahkan pendapat ini. Siapa nih raja-raja? Kemudian Kerajaan Pajang, Surakarta, Jawa Tengah, Sultan Hadiwijaya, kita kenal dengan Jaka Tingkir. Saya masih komunikasi terus sama keturunannya. Sampai tiap hari pasti komunikasi itu dengan keturunan-keturunannya. Dan insya Allah besok ada Zoom seluruh tanah ulayat se-Nusantara dari Aceh sampai Papua, ya, hanya terbatas. Dan alhamdulillah saya diangkat sebagai ketua pembina tanah ulayat seluruh Indonesia. Lalu Mataram Sultan Agung, lalu Bima Sultan Muhammad Salahuddin, lalu Delhi biar cepat, ya, Sultan Ma'mun Al-Rashid, lalu Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Abdul Jalil, lalu Kerajaan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin, lalu Kerajaan di Pontianak Sultan Syarif Hamid Al-Gadri, kemudian Jambi Sultan Toha, dan seterusnya dan seterusnya, masih panjang dibacain. Yang ingin kita ambil kesimpulan, mereka semuanya orang Cina, betul apa salah? Oh salah, mereka semua orang Persia, betul apa salah? Oh mereka semua orang Romawi, betul apa salah? Oh mereka semua asli orang Indonesia, orang betul apa salah? Jadi orang mana dong? Nggak usah lu jawab, lu pakai otak, akal dan perasaan sendiri. Ini kita ngomong kayak anak TK jadinya, mesti dibantah supaya yang viral-viral itu terbantahkan. Masa nggak ada jasanya? Lalu siapa yang menyebarkan Islam ke seluruh pelosok? Wali Songo, ya Wali Songo siapa? Sultan Gersik, Sunan Gersik, atau Sunan Ampel, Sunan Bonang, lengkap. Saya juga punya kelengkapan daripada itu, ya. Dari mulai Sultan Sunan Gersik, ya, Sunan Ampel, Bonang, Derajat Kudus Gede dan seterusnya. Masya Allah, waktu sudah semakin siang menjelang syuruk, kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah huzil afwa wa'mur bil urfi fa'arid anil jahilin. Berikan maaf, huzil afwa, tetaplah berbuat kebaikan dan sampaikan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, berpalinglah dari orang yang dungu dan tolol, berpalinglah. Nggak usah dilihat, nggak usah di share, nggak usah diapa-apain, ya. Ini dalil Pak. Bagaimana dungunya itu? Kan sejarah ada semua mencatat. Kok nggak ada jasanya? Nggak ada jasanya. Loh ini apa yang menyebabkan ini semua? Imam Bonjol, siapa nama aslinya? Nama asli Imam Bonjol siapa? Lim Bau Tai, begitu? Bukan, nama asli Imam Bonjol adalah Ahmad bin Syahab. Ahmad Syihab. Orang apa itu? Coba dong, jangan begitu. Kalau umpamanya ngomong ya boleh, tapi jangan terlalu bodoh gitu, ya. Malu nanti. Nah kalau begini kan malu, ya. Diajak ngomong apa? Oh enggak, pokoknya. Ya iya deh. Doain supaya Allah memberikan kecerdasan dan petunjuk. Tetap berbuat baik dan berpalinglah. Kenapa? Karena pesan Nabi, kalau kita balas dengan ngomongan yang buruk, nggak baik, ntar balas kena ke kita. Lu sih aman, gue kagak gitu. Ya, kena ke kita. Sebuah dalil yang sangat indah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108. Jangan mencela Tuhan mereka. Jangan mencela salib. Jangan mencela gereja. Jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jangan mencela gong si facai. Jangan mencela Merry Christmas. Jangan mencela. Jangan mencela. Ntar dibalik cela. Begitu, surat Al-An'am 108. Itu laknya itu laknahi, larangan, jadi haram mencela.
Jadi ukhzun lisanak illa min khairin, simpen aja lidahmu illa min khairin, kecuali daripada kebaikan. Fa innaka taglibu syaiton, dengannya kau akan mengalahkan syaitan. Cukup lakum dinukum waliyadin. Berbeda akidah begitu. Kalau sama akidahnya cuman orangnya terlalu bodoh kayak begitu tadi, katakan lana amalana walakum a'malukum. Kami kerjaan kami, kamu kerjaan kamu. Kalau yang beda akidah, kami agama kami, kamu agama kamu. Selesai, udah ada semua aturannya. Ukhzun lisanak, udah simpan lidahmu kecuali untuk kebaikan. Yang saya ingin, tolong, posternya masih ada nggak di rumah nih? Udah dibagiin semua loh Darul Ma'arif. Kadir mana Kadir? Udah dibagiin belum Dir? Kemana Kadir? Udah dibagiin belum poster di Darul Ma'arif? Jiwan. Ada nggak yang belum dapat poster? Angkat tangan. Ada di mobil mau dibagiin? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Angkat tangan dong biar diikut, biar cukup, biar cukup, biar cukup. Banyak, banyak. Kadirnya mana? Kadirnya nih, Jiwan, Kadir mana Kadir? Bagiin dong posternya. Ingetin bulan depan dibawa ya. Sit WA ya. Tat bawa poster gitu ya. Bu, ini penting sejarah, Bu. Buat dibagiin aja dah, poster dari rumah aja dah. Udah jadi poster banyak cetak. Lupa terus. Dibagiin, ditempel di rumah. Biar anaknya tahu bahwa Islam itu sejak dari zaman Nabi Adam udah Islam begitu. Baik, kita tutup dengan kifaratul majlis. Masih ada? Masih 2 menit. Tafadhol, silakan kita tanya jawab. Lebih silakan Pak Ustaz. Masalah Arab jahiliyah yang mau ditanyakan? Kenapa? Waktu zaman Arab jahiliyah, Ya. dia mempunyai anak perempuan dan dewasa digawin itu. Itu di Persia. Zaman Persia. Persia sekarang Iran. Kerajaan Persia itu Majusi agamanya, penyembah berhala. Itu di Persia. Masalah Arab jahiliyah itu sendiri, kalau kita lihat dari sejarah itu memang begitu, tapi kesininya begitu. Kalau kita katakan begitu, konotasinya begitu. Kalau orang memakai itu Arab itu begitu, ini banget begitu. Begitu. Atau pengetahuannya demikian, bagaimana? Apa maksud? Enggak dengar. Yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya. Yang ditanya apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Iya, yang ditanya adalah enggak, pertanyaan Bapak adalah iya, masalahnya, pertanyaannya ya. Yang ditanya apa yang ditanya? Ya, masalah pengertiannya begitu Pak. Kenapa lebih alus lagi daripada yang jadi itu apa? Kalau orang yang kenapa rasanya kok Oh, sebentar. Pertanyaannya, kenapa buku sejarah menulis Arab jahiliyah gitu? Oh iya, gitu dong. Kenapa Pak disebut Arab jahiliyah di buku sejarah gitu kan? Padahal bangsa lain lebih jahiliyah kan? Jawaban saya, itulah jahatnya orang yang menulis sejarah. Dosanya berlipat-lipat ganda terus. Sama wartawan. Wartawan itu kalau nulisnya menyiasati atau menjelekkan, dosanya itu seumur hidup sampai anak keturunan. Dosanya keturun temurun. Dia makan duit dari barang yang haram. Tuh wartawan tuh. Wudu, wartawan dosanya luar biasa. Dosa terbesar itu
adalah yang bisa berkelanjutan tuh wartawan, karena dia masukin kata-kata yang salah dalam pikiran orang, termasuk kata-kata itu. Bangsa Arab zaman dahulu cukup sebenarnya begitu, sebab Persia lebih jahiliyah, sebab Romawi lebih jahiliyah, sebab Mongol lebih jahiliyah. Tuh begitu ya. Soal perlakuan kepada perempuan, wudu, mereka lebih jahiliyah. Raja Romawi istrinya berapa Pak? 400. Tuh 400. Raja di Mongol istrinya berapa? 600, 700, begitu Pak. Yang lain nggak boleh kawin. Apa nggak tersiksa tuh orang 700? Untuk ketemu sama si raja aja bertunggu berapa hari? Iya kan 700. Misalnya sehari 3 misalnya. misalnya ketemu sama yang ke 700 berapa hari? Setahun Pak baru ketemu. Apa nggak tersiksa perempuan nggak digauli setahun? Jahiliyah mana? Begitu ya. Jadi kalau mau ngomong soal sejarah, kenapa? Nggak, itulah Pak jawabannya adalah itulah orang jahat yang menulis sejarah. Itu jawabannya. Nah makanya sejarah harus tulis ulang. Saya lagi mempelopori, itu bagian saya mengusulkan begitu. Ya, mudah-mudahan kita lebih jelas, lebih clear bangsa mana yang jahiliyah. Kalau lihat bangsa kita zaman dulu bagaimana? Tahun 600. Bulan depan kita cerita. Udah ya, suruk waktunya. Pendapat Ustaz dengan Museum Holocaust di Sulawesi. Museum Holocaust di Sulawesi. Museum Holocaust Di Minahasa ada apa? Museum Holocaust. Diresmikan oleh siapa? Bupati yang Setahu saya ya nggak mungkin terjadi, karena Holocaust sendiri kan nggak pernah terjadi. Itu kan cerita mereka doang. Bohong banget membantai orang Yahudi sampai berapa? 6 juta, 4 juta. Lah orang Yahudi aja sekarang baru sampai 6 juta. Mana ada orang Yahudi zaman segitu banyaknya. Sedangkan peristiwa pembantaian Yahudi aja masih kontroversi. Apalagi dibangun di sini. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya. Kalau gini Pak, kalau ada sinagoga di Minahasa betul. Sementara di sinagoga itu dipasang foto-foto cerita tentang itu, iya betul. Tidak otomatis menjadi sebuah museum yang resmi oleh negara. Negara kita Indonesia masih tegak lurus, tidak buka hubungan diplomatik apapun dengan Israel. Begitu. Ya. Apa ini? Yakov Baruch, Rabi Yahudi di sinagoga Syar Hashami, memberikan penjelasan terkait tujuan didirikannya Museum Holocaust di Minahasa. Proses pengerjaan museum memakan waktu hampir 3 bulan. Pembangunan awal museum dilakukan pada waktu Oktober, lalu diresmikan pada hari Kamis 27 Januari. Kita memang harus selesai dan diresmikan 27 Januari karena hari itu ditetapkan PBB sebagai hari peringatan Holocaust. Dibangun untuk mengenang oma saya dan nenek saya. Dibangun untuk mengenang oma saya dan nenek saya. Ya lo aja sama keluarga lo begitu bilang. Lo aja sama keluarga lo gitu bilang. Jadi bukan resmi negara Pak. Ini dia ngebangun sendiri untuk mengenang omanya sama opanya. Ya lo aja sama keluarga lo sono, masuk neraka sono gitu kan. Atau mau masuk surga barangkali silahkan. Ya masuk neraka silahkan, masuk surga silahkan, lo mengenang keluarga lo sendiri. Silahkan aja. Ya bagaimana negara tidak mengambil tindakan ya. Negara tidak mengambil tindakan.
Harusnya negara tegak lurus bahwa tidak ada hubungan diplomatik dengan bangsa terkutuk itu sampai mereka membebaskan seluruh orang Palestina dari penjara terbesar di dunia yang namanya penjara Palestina. Sedikit lagi nih. Sekarang lagi aktual deh. Tak apa? Masalah Arab Islam apa? Pendapat tak belum begitu. Ini kan lagi ramai begitu. Meneruskan begitu. Yang tahu kalimat itu Pak Dudung. Bukan saya. Yang tahu kalimat itu Pak Dudung, bukan saya. Harusnya ditanya kepada orang yang berkata gitu, maksud Pak Dudung apa begitu. Ternyata maksudnya bukan itu, ya begitu silahkan gitu. Saya sering tanya sama orang begitu, jawabannya begitu. Kalau kita berusaha menjelaskan maksud orang pasti beda. Itu pendapat ente begitu. Saya orangnya fair, bukan bela sono bela sini. Saya ditanya Islam Nusantara apa? Siapa yang ngomong pertama kali? Kiai Ma'ruf Amin atau Kiai Said Agil? Tanya mereka, karena mereka yang tahu maksudnya. Jangan-jangan kita salah artikan sehingga berbeda pendapat. Kalau ternyata Islamnya itu adalah Islam tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang tetap syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, Qurannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, semua sama. Loh, kenapa mesti dipertentangkan? Begitu. Ya silahkan tanya kepada orang yang berkata. Kalau saya berkata misalnya yang saya katakan tadi ini, nah tanyanya ke saya, karena ini kata-kata dari saya, begitu. Jadi apa maksudnya? Yang berkata demikian ya dia punya maksud tertentu, cuman bahasanya saja mungkin yang berbeda. Kalau kita berusaha menjelaskan apa yang orang katakan, entar ditanya begini, emang begitu maksudnya? Enggak begitu maksud gue. Nah begitu kan, gitu. Jadi yang berkata begitu ya dia yang paling paham maknanya. Udah cukup waktunya, udah syuruk. Mari kita tutup kepada majelis. Subhanakallahumma subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tetap. Pas tetap. Pamit ya. Siapa? Ustaz. Iya. Udah tutup masih nanya aja. Menurut ente ibu kota baru gimana, Ustaz? Hah? Ibu kota baru. IKN. Iya, ibu kota baru. Saya mah orang Jakarta. Kalau perlu besok pagi semua pindah nggak apa-apa. Allah. Iya, bikin aja ibu kota baru. Makasih, Pak. Ya pindah semua pindah. Terserah pindah. Ustaz, Hah? kalau ketuanya Ahok, Ketuanya Ahok biarin. Kalau perlu Ahok jadi presiden Republik Indonesia nggak apa-apa, silakan. Urusan dia. Pamit ya.